Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng Konanda Sugiono. Selamat buat True Blue yang berhasil memenangkan pertandingan antara Chelsea melawan Brentford 2-0 di matchday ke-22 ini. Seperti biasa di video kali ini gue akan mereview dan merating para pemain di matchday ke-22 ini. Siapa aja yang bermain dengan baik dan siapa aja yang perlu ditingkatkan performanya di match berikutnya. Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cibubur, True Blue dari Depok, dan True Blue dari Palembang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung ke channel Bridge of Blue dan selalu setia untuk meramaikan kolom komen. Terima kasih support kalian, respect dari gue dan semoga sehat selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Win is win, dibuka dengan setup yang menurut gue di pertandingan ini cukup berantakan. Secara eye test ya, gue belum tahu betul dan paham seperti apa pola dan permainan yang diinginkan atau dikembangkan oleh Liam Rossonier di pertandingan ini ya. Karena di 3 pertandingan ini kelihatannya setup game dan approach permainan ini berbeda-beda. Di pertandingan melawan Charlton itu menurut gue adalah satu komposisi dan cara bermain yang menurut gue sangat baik ditunjukkan oleh Liam Rossonier ya. Di pertandingan melawan Arsenal hampir sama dengan setup yang diturunkan Liam Rossonier di pertandingan melawan Charlton, tapi sayangnya memang Arsenal bermain dengan high pressing sehingga ada sistem menurut gue yang deadlock di pertandingan saat melawan Arsenal. Dan di pertandingan melawan Brentford ini membuat gue semakin bingung karena di awal babak pertama permainan dari Liam Rossonier ini sangat berantakan ya. Gue nggak ngerti apa yang ingin dilakukan oleh Liam Rossonier di awal-awal babak pertama, terutama di 20 menit pertama. Itu Brentford dengan sangat mudah menyerang lini bertahan Chelsea sepanjang 20 menit. Hampir tidak ada peluang atau ancaman yang dilakukan oleh Chelsea ke gawang Brentford di awal babak pertama. Seperti biasa Chelsea memulai pertandingan dengan slow start. Kita digempur habis-habisan. Untungnya di babak pertama dan sepanjang 90 menit ini Robert Sanchez bermain dengan sangat baik. Enzo Fernandez di pertandingan ini bermain jauh ke depan, sangat aktif dan begitu solid. Pressure tinggi yang berhasil dilakukan oleh Enzo Fernandez di pertandingan ini berhasil memenangkan bola di final third Brentford. Akhirnya bisa dipassing ke Joe Pedro di menit ke-27 kalau nggak salah ya. Dan Joe Pedro berhasil mengeksekusi passing tersebut dengan sangat baik. Tapi sempat direview VAR karena dicurigai offside. Untungnya di pertandingan tersebut Joe Pedro berhasil menciptakan gol dan 1-0 buat Chelsea. Walaupun Chelsea sudah unggul 1-0 tapi tidak membuat permainan Chelsea jauh berkembang dengan baik ya. Justru semakin shaky dengan seluruh gempuran yang dilakukan oleh para pemain Brentford. Terutama Kevin Schade yang beberapa kali berhasil mengekspos lini belakang Chelsea di duo center back. Ada satu peluang dari Kevin Schade yang akhirnya dipassing ya dan membentur Tosin, hampir saja gol. Untungnya Robert Sanchez mampu tampil dengan baik dengan refleksi yang sangat cepat berhasil menghalau bola tersebut. Hingga menit ke-35 gue masih nggak melihat seperti apa permainan yang ingin dimainkan oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Nggak tahu ini arahnya mau kemana, selalu bermain direct ya dari sayap ke sayap dan juga selalu gagal dalam membangun serangan ya. Nggak punya. Hampir di sepanjang 90 menit sebenarnya Chelsea tidak memiliki peluang-peluang yang mengancam ya, cukup mengancam gawang Brentford. Justru sebaliknya Brentford di sepanjang 90 menit selalu menggempur gawang Chelsea dengan luar biasa, tapi untungnya backline kita bermain dengan baik di pertandingan kali ini ya. Caicedo ini juga bermain sangat baik, Robert Sanchez juga menjadi salah satu kunci kemenangan Chelsea di pertandingan kali ini ya. Ada satu save yang menurut gue sangat krusial dilakukan oleh Robert Sanchez, yaitu tendangan Johnson saat 1v1 berhasil masuk ke kotak penalti melewati para defender Chelsea. Untungnya Robert Sanchez lagi-lagi ya bermain dengan sangat sempurna dan berhasil menghalau tendangan tersebut menjadi gol. Tekanan semakin besar di babak kedua dilakukan oleh Brentford dan pergantian pemain ini menjadi salah satu kunci bisa comeback ke Chelsea di pertandingan ini ya, memegang kembali momentum dan mengatur ritme. Menurut gua yang dilakukan oleh Liam Rossonier ini mengganti beberapa personel, terutama masuknya Andre Santos ini juga membuat stabilitas di lini tengah sehingga bisa semakin solid menjalankan pertandingan ini ya. Pergantian yang tidak naif dan tepat guna ini cukup membuat Chelsea stabil dan
kill the game menurut gue ya di saat kondisi sudah 1-0. Mengganti Jokpet dengan Delap ini juga menambah daya gedor Chelsea di pertandingan kali ini, membuat konsentrasi defender Brentford berantakan ya. Puncaknya pelanggaran yang terjadi kepada Liam Delap di kotak penalti ini membuat wasit menunjuk titik putih. Cole Palmer berhasil mengeksekusi penalti tersebut dan Chelsea akhirnya mampu menang 2-0 di pertandingan ini. Overall walaupun terus digempur Brentford ya, Chelsea cukup beruntung karena beberapa kali serangan dari Brentford ini membentur mistar gawang dan gagal menjadi gol. Walaupun Chelsea memenangkan pertandingan ini 2-0 dengan skor yang cukup meyakinkan, tapi secara permainan menurut gue masih banyak yang harus ditingkatkan. Ada link up play yang masih kurang terhubung dan juga arah permainan yang menurut gue cukup berantakan terutama di babak pertama. Tapi untungnya di babak kedua Liam Rossoneri cepat melakukan adjustment game dan akhirnya Chelsea mampu kembali stabil dan memenangkan pertandingan ini. Kemenangan ini membuat Chelsea naik satu peringkat ya, ke posisi 6 saat ini, berbeda 2 poin saja dengan Liverpool yang saat ini berada di peringkat keempat. Kita mulai aja rate the player di episode kali ini, tapi sebelum gue mulai buat kalian semua yang ingin membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan ke jerseymegastore.id, di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Atau kalian bisa cek Instagramnya JMS, ini @jms.museum di Instagram atau media sosial lainnya ya. Pertandingan pertama Premier League, Liam Rossoneri di matchday ke-22 ini bermain dengan formasi 4-2-3-1. Rossoneri memasang duet center back yang menurut gue cukup berani. Seperti yang udah gue jelaskan di preview match ya. Tosin dan Badiashile ini menurut gue sangat bisa bekerja dengan cukup maksimal di sistemnya. Liam Rossoneri ini memiliki short pass yang cukup bisa diandalkan untuk membangun serangan dan juga berperan sebagai box defender yang tidak pernah meninggalkan lini pertahanan. Ini tentu sangat disukai oleh Liam Rossoneri, seorang center back jangkar yang mampu harusnya menjaga kestabilan di pertandingan ini. Tapi seperti yang gue jelaskan juga di preview match sebelumnya, ini kita harus melakukan trade off ya antara memilih Tosin sehingga membuat defense kita lemah tapi untuk build up cukup stabil, atau memilih Chalobah dan Fofana yang memiliki tendensi untuk maju ke depan sebagai ball playing defender, otomatis membuat pergerakan atau setup ini menjadi agak sedikit mandek ya. Tapi dengan dipilihnya Fofana atau Chalobah ini membuat defense Chelsea semakin solid juga. Nah di pertandingan ini Liam Rossoneri kelihatannya mencoba memainkan satu kombinasi center back yang menurut gue cukup bekerja dengan baik di pertandingan ini ya, dengan memasang Tosin dan juga Trevor Chalobah. Kita mulai aja buat goalkeeper di pertandingan kali ini. Gue akan kasih Robert Sanchez, box biru, outstanding player, luar biasa, several save yang benar-benar krusial dan super block yang dilakukan pada saat pertandingan itu 1v1 melawan Johnson itu luar biasa menurut gue ya. Sebuah kualitas yang ditunjukkan oleh Robert Sanchez di pertandingan kali ini membuat Chelsea mampu mengamankan clean sheet dan juga memenangkan pertandingan 2-0. Seandainya bukan Robert Sanchez, mungkin Chelsea sudah kebobolan lebih dari 2 di pertandingan ini, karena kesempatan yang dimiliki oleh Brentford dan threat yang diciptakan oleh Brentford ini luar biasa berbahaya di pertandingan kali ini. Buat duo center back ada Chalobah dan Tosin ada Rabiot, ini akan gue kasih box hijau dua-duanya ya. Chalobah berhasil menjadi seorang commander yang baik ya. Tosin yang shaky tapi mampu berpenampilan cukup konsisten dan stabil di pertandingan kali ini, walaupun tidak baik-baik juga ya, karena beberapa kali area Tosin ini mampu diekspos oleh para pemain Brentford. Walaupun sempat shaky, tapi ada juga momen Tosin ini berhasil mengamankan gawang atau lini pertahanan Chelsea dari serangan Brentford dan juga menjadi salah seorang yang melakukan blok krusial dan juga tackle yang juga cukup baik di pertandingan kali ini. Mampu mempertahankan konsistensi sepanjang babak pertama dan juga di babak kedua sebelum akhirnya diganti oleh Wesley Fofana. Walaupun gak betul-betul firm, masih juga punya peluang untuk diekspos oleh pemain lawan. Untungnya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Chelsea di pertandingan kali ini ya. Tapi secara overall clean sheet dan juga mampu mempertahankan lini belakang Chelsea dengan sangat baik. Chalobah dan Tosin menurut gue layak dikasih kartu hijau di pertandingan kali ini. Coba terus di kolom komen menurut pendapat kalian, apakah box hijau buat Tosin dan Chalobah ini layak didapatkan oleh mereka di pertandingan kali ini. Buat left back ada Marc Cucurella, ini juga akan gue kasih box hijau. Solid juga dan berhasil menahan laju serangan Brentford walaupun tidak seagresif seperti biasanya. Dia lebih
Kelihatannya di sistem Liam Rossonier ini Marco Correa tidak diperbolehkan untuk menjelajah jauh ke depan ya. Jadi dia kelihatannya sampai ke 3/4 lapangan aja, itu juga cukup membuat limit untuk pergerakan Marco Correa di pertandingan kali ini. Tapi secara overall permainannya cukup solid dan akan gue kasih box hijau. Reece James di pertandingan ini gue akan kasih box hijau walau kurang maksimal ya, tidak seperti biasanya, mampu menyelesaikan tugas dengan baik walaupun beberapa kali juga sempat terekspos ya, terutama oleh Kevin Sade. Untungnya ini Caicedo mampu mengcover posisi Reece James pada saat dia sedang melakukan build up play dan terjadi counter attack. Moses Caicedo ini tampil dengan sangat baik ya untuk mengcover area yang ditinggalkan Reece James. Sepertinya James masih butuh waktu juga untuk adjust di sistemnya Liam Rossonier ini. Tapi apapun itu, di pertandingan ini gue akan kasih box hijau untuk Reece James. Moses Caicedo box hijau ya, solid banget, superb, dan punya tackle krusial yang mampu mengamankan gawang Chelsea dari kebobolan. Memiliki setup yang baik, passing dan form yang menurut gue juga cukup baik. Menjadi opsi di dalam melakukan build up dari bawah ya. Ini membuat Moses Caicedo tampil menurut gue cukup gemilang di pertandingan kali ini. Akan gue kasih box hijau buat Moses Caicedo. Enzo Fernandez ini juga akan gue kasih box hijau. Banyak beroperasi sebagai posisi nomor 10 di pertandingan ini ya. Maju ke depan, membantu serangan, menjadi first layer defense juga di setiap Chelsea kehilangan bola. Ini juga membuat fungsi dari Enzo Fernandez ini begitu maksimal di pertandingan kali ini. Walaupun agak naif permainannya, passing-passing yang dia lakukan seringkali dipotong oleh para pemain defense Brentford, tapi berhasil menciptakan satu assist di pertandingan kali ini, hasil dari pressing yang dia lakukan, dan konsisten hampir di 90 menit untuk bermain dengan tensi yang sangat tinggi, ritme yang sangat cepat. Menurut gue Enzo Fernandez ini layak mendapatkan box hijau di pertandingan kali ini. Coba menurut kalian, apakah Enzo Fernandez di pertandingan ini harusnya mendapatkan box biru karena dia outstanding atau cukup dengan box hijau? Kasih pendapat kalian. Buat left wing ada Alejandro Garnacho, akan gue kasih box merah di pertandingan ini. Gagal mengkonversi peluang yang 100% harusnya menjadi gol. Ini menjadi catatan utama gue di pertandingan kali ini ya. Walaupun dia bergerak sebagai pocket player yang menerima bola di 3/4 lapangan ya. Jadi dia tidak menerima bola di final third seperti yang sudah dilakukan di era Enzo Maresca, karena kelihatannya Liam Rossonier tahu kelemahan dari Garnacho ini tidak mampu melakukan 1v1 dengan baik ya. Akhirnya diletakkan di pocket player dan memiliki banyak opsi, bisa untuk melakukan shooting jarak jauh, menjadi opsi passing atau melakukan take-ons yang bisa membahayakan lini bertahan Brentford. Tapi di pertandingan ini kesempatan emas untuk menciptakan gol dilewatkan oleh Garnacho. Menurut gua Garnacho pantas untuk mendapatkan box merah di pertandingan kali ini. Buat Pedro Neto, ini akan gue kasih box kuning, punya satu big chance tapi masih stuck ya, dan nggak bisa melewati para pemain, tidak bisa melakukan take-ons, dan kontribusinya juga menurut gue secara ofensif ini tidak terlalu signifikan di pertandingan ini. Tapi secara defensif, ini yang gue suka dari Pedro Neto ya, selalu disiplin untuk kembali ke belakang, membantu pertahanan, membuat defense menjadi lebih solid lagi, dan ini yang membuat dia mendapatkan box kuning. Coba kasih pendapat kalian tentang Garnacho dan Pedro Neto. Harusnya mereka mendapatkan box berwarna apa di pertandingan kali ini. Cole Palmer akan gue kasih box hijau. Ini permainan atau game 90 menit pertama Cole Palmer setelah cedera ya. Masih belum tune in juga into the game, tapi berhasil mengeksekusi penalti dengan sangat baik. Semoga Cole Palmer bisa meningkatkan performa dan kembali lagi ke top performnya dalam waktu dekat ya. Karena kita lihat sprint yang gagal, dribbling yang gagal, passing yang gagal, ini masih menghiasi Cole Palmer di pertandingan kali ini. Coba kasih pendapat kalian juga mengenai Cole Palmer ya. Apakah dia layak dikasih box hijau atau harusnya dikasih box kuning di pertandingan kali ini. Penyerang ada Joe Pedro. Ini akan gue kasih box hijau. Gol yang spektakuler, tendangan keras kaki kiri Joe Pedro dari sebelah kanan gawang. Ini menurut gue luar biasa ya. Overall bermain tepat guna dan berperan dengan baik ya. Baik itu sebagai pressing forward, beberapa kali kita lihat Joe Pedro berhasil turun ke belakang, jauh ke belakang untuk mengamankan lini belakang Chelsea. Terus juga membantu defense dengan sangat solid. Ini membuat Chelsea mampu mendapatkan clean sheet di pertandingan kali ini ya. Tapi overall secara attacking gue masih belum puas dengan Joe Pedro karena kelihatannya dia masih nggak ada eager ya. Masih agak males-malesan dan effortless. Ini yang pengen gue ubah dari Joe Pedro. Entah gimana caranya, mungkin Liam Rossonier bisa membuat satu sistem yang membuat Joe Pedro kembali menjadi seorang beast seperti yang kita lihat di Club World Cup kemarin ya. Nah itu dia 11 pemain. Coba tulis pendapat kalian, kira-kira box apa yang layak diberikan oleh para pemain starting 11 ini ya. Untuk para pemain pengganti ada Andre Santos yang masuk di menit 57 menggantikan Garnacho, akan gue kasih box kuning.
berhasil menjadi penyeimbang lini tengah dan berperan dengan baik, tapi kurang maksimal di pertandingan kali ini. Wesley Fofana di menit ke-58 menggantikan Tosin. Ini akan gue kasih box hijau, upgrade dari Tosin tentu ya. Jadi membuat pertahanan jadi lebih stabil dan solid. Liam Delap di menit ke-74 menggantikan Joe Pedro. Ini akan gue kasih box hijau. Memiliki kemampuan untuk mempres defense-nya Brentford dan juga memiliki assist untuk penaltinya Cole Palmer ya. Ini menjadi sesuatu yang harus diapresiasi buat Liam Delap. Tapi sayang dengan kehadiran dia terlalu fokus menyerang, akhirnya lini belakang Chelsea sedikit keteteran ya, karena banyak overload play yang dilakukan oleh Brentford dan Liam Delap gagal untuk menjadi first layer untuk melakukan pressing ya. Achempong dan Hato ini tidak akan gue rating karena kita sudah unggul 2-0 dan masuk di menit ke-85 ya. Buat Liam Rossonier, setup game akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini walaupun memainkan Tosin dan Chalobah. Ini cukup berani tapi terbukti juga cukup efektif di pertandingan kali ini ya. Sisanya menurut gue best winning 11 dari Chelsea dimainkan oleh Liam Rossonier di pertandingan pertamanya melawan Brentford di Premier League ya. Adjustment game ini akan gue kasih box hijau, salah satu pengubah alur permainan yang menjadi stabil. Chelsea menjadi jauh lebih kompak setelah dimasukkannya Andre Santos dan juga Fofana di pertandingan kali ini ya. Untuk combination play ini akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Garna dan Neto ini gagal melakukan synchronize dengan Palmer ya, tapi Joe Pedro di pertandingan ini bisa sedikit lebih leluasa dari biasanya karena juga kehadiran Cole Palmer di lini depan Chelsea ya. Mendorong Enzo Fernandez untuk lebih jauh ke depan, berani memainkan Tosin dan Chalobah, ini juga menurut gue menjadi salah satu faktor yang membuat Chelsea sedikit rapuh ya di pertandingan ini dan selalu terekspos. Overall Chelsea cukup beruntung ya mendapatkan clean sheet di pertandingan kali ini. Gue masih menanti ini formasi dari Liam Rossonier yang sesungguhnya, saklek yang dia ingin mainkan, sistem seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh Liam Rossonier atau sedang dibangun oleh Liam Rossonier di Chelsea ya. Rossonier berhasil menepis keraguan fans dengan memenangkan match ini dengan meyakinkan skor 2-0 walaupun dengan permainan yang bisa dibilang masih di bawah level terbaik Chelsea ya. Dia berhasil menyulap Chelsea yang sebelumnya selalu kesulitan melawan Brentford dan tim-tim dengan low block walaupun mendapatkan gol dari titik penalti, tapi apapun itu win is a win. Apakah memang betul Liam Rossonier ini adalah pilihan yang tepat atau dia hanya beruntung di pertandingan kali ini? Atau memang tidak memiliki seorang pelatih yang tidak memiliki pakem ini yang dibutuhkan Chelsea untuk maju ke 4 besar. Tapi gue gak yakin Liam Rossonier ini di Premier League tidak memiliki pakem yang ingin dia keluarkan. Mungkin masih butuh waktu, kita akan lihat seperti apa Chelsea di pakem atau sistem yang diinginkan oleh Liam Rossonier di musim ini. Dan di pertandingan ini gue menilai Liam Rossonier adalah pelatih yang tidak naif dan bisa membaca permainan dengan sangat baik. Melakukan pergantian pemain juga yang sangat efektif dan tepat guna. Membuat Chelsea bisa kill the game lebih cepat dari sebelumnya adalah hal yang ingin gue lihat dari Liam Rossonier di pertandingan ini. Tulis pendapat kalian mengenai seluruh pemain dan juga Liam Rossonier di pertandingan kali ini di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya dan bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. What's the blue always be blue. Up the Chelsea.